kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah memulai pembahasan tentang nama Allah Azza wa Jalla Al-Mujib, yang maha mengabulkan, yang maha mengabulkan. Hari ini kita akan membahas apa buah manis yang bisa kita petik saat kita mengimani nama Allah Al-Mujib ini di dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh penulis di halaman 141. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Abdul Aziz Ibnu Nasir Al-Junaydi hafizahullahu ta'ala, al-mujib jalla jalaluhu min athari al-iman bihadha al-ism al-karim. ذكر الله عز وجل لنا في كتابه الكريم أمثلة كثيرة من إجابته سبحانه دعاء أنبيائه ورسله وأوليائه. من ذلك ما ذكره سبحانه في سورة الأنبياء: وكل من دعا الله عز وجل دعاء اضطرار وفاقة وتعلق به سبحانه وحده، فإن الإجابة لا تتأخر في العادة إلا إذا كان في إجابة الدعاء ضرر أو هلاك لصاحب الدعوة. قال الله عز وجل: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Buah yang pertama, manakala kita mengimani nama Allah Al-Mujib, maka kita akan yakin bahwa doa pasti dikabulkan. Napa? Yakin bahwa doa pasti dikabulkan. Kenapa kita meyakini hal tersebut? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ta'ala sudah berjanji. Berjanji untuk apa? Untuk mengabulkan doa. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, telah berkata, ud'uni. Apa artinya ud'uni? Berdoalah kepadaku, astajib lakum. Aku pasti akan kabulkan. Ini janji atau bukan? Janji. Dan yang janji sinten? Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, wa wa'dukal haqq. Dan janjimu ya Allah pasti benar. Pasti benar itu maksudnya apa? Pasti akan dikabulkan. Kemudian penulis mengatakan, dzakarallahu lana fi kitabihil karim amthilatan katsiratan min ijabatihi subhanah du'a anbiya'ihi wa rusuli. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak contoh di dalam Al-Quran. Contoh apa? Contoh bagaimana Allah mengabulkan doa para nabi dan para rasul. Wa awliyaihi, dan para walinya. Min dzalika ma dzakarahu subhanahu fi suratil anbiya. Di antara kisah itu banyak disebutkan dalam surat, namanya surat Al-Anbiya. Al-Anbiya ini artinya apa? Para nabi. Jadi kalau kita buka dalam surat Al-Anbiya, maka kita akan temukan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan doa-doa para nabi yang kemudian dikabulkan sama Allah. Kita bisa lihat di surat Al-Anbiya ayat 76. Kemudian di surat yang sama, surat apa? Al-Anbiya ayat 83 sampai 90. Jangan nanti lihat satu-satu. Allah bercerita tentang Nabi Nuh, berdoa dikabulkan sama Allah. Nabi Ayub berdoa dikabulkan sama Allah. Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dzulkifli, kemudian Nabi Dhunnun. Dhunnun itu sinten? Nabi Yunus yang dimakan ikan paus. Kemudian Nabi Zakaria. Itu kita baca bagaimana para nabi dan para rasul mereka berdoa dan dikabulkan sama Allah. Ustaz, saya kan bukan nabi. Makanya di sini dikatakan, kata beliau, wa auliyaihi, dan juga para walinya. Jenengan bukan nabi, tapi kan jenengan wali apa? Wali santri. Ustaz, bukannya wali cuma 9. Kata siapa wali cuma 9? New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun
alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah itulah orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa apa cuma 9? Banyak. Berarti kalau Nabi kan tidak mungkin ya kita ya. Atau ada yang mau ngaku Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Nabi nggak mungkin. Berarti masih ada peluang. Napa? Wali. Syarat jadi wali harus apa? Beriman dan bertakwa. Jadi nggak harus syaratnya kudu apa caranya kebal, nggak ada hubungannya itu. Ya, bisa mabur, bisa berjalan di atas air, bukan itu. Ya. Wali itu adalah ketika kita beriman dan bertakwa. Kemudian apa kata beliau? Wa kullu man da'allaha du'a at-tirarin aw faqatin. Siapapun yang berdoa kepada Allah dengan penuh rasa harap dan rasa butuh. Jadi berdoanya itu betul-betul serius dan merasa bahwa kalau tidak engkau yang mengabulkan, terus siapa lagi yang akan mengabulkan? Jadi doa itu jangan nyoba. Ini ya jere sapa, jangan jere sapa. Tapi betul-betul kita serius berdoa, yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi SAW, berdoalah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Banyak di antara kita itu bisa jadi doanya belum dikabulkan karena kurang unsur apa? Keyakinan di dalam hati. Wa ta'allaqa bihi subhanahu wahdah. Dan dia hanya berharap kepada Allah. Hatinya hanya bergantung kepada Allah. Fa innal ijabata la tata'akhkhar fil 'adah. Maka biasanya Allah Azza wa Jalla akan segera untuk mengabulkan. GPL. Nama GPL? Nggak pakai lama. Illa kecuali idza kana fi ijabati du'ai dararun aw halakun li sahibid da'wah. Kecuali apabila saat doa itu dikabulkan akan berbahaya. Untuk siapa? Untuk orang yang berdoa. Ibnu Jauzi rahimahullah bercerita tentang seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kitab beliau Sayyidul Khatir. Minta supaya bisa berangkat jihad. Bagus? Bagus. Amal soleh. Tapi ternyata kemudian terdengar suara, entah suara dari mana, yang menyebutkan dalam suara itu bahwa engkau sengaja tidak dikabulkan oleh Allah permintaanmu. Alias nggak bisa apa? Berangkat jihad. Kenapa? Karena engkau seandainya berangkat jihad, maka engkau akan tertawan oleh musuh. Dan begitu engkau tertawan oleh musuh, engkau akan murtad, keluar dari agama Islam. Karena tergoda dengan apa? Dengan kemewahan. Atau dia tidak kuat menghadapi saat akhirnya engkau akan murtad. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya karena Allah tahu bahwa bila dikabulkan justru berbahaya. Sehingga saat Allah tidak mengabulkan doanya, Allah ingin menyelamatkan dia. Maka nggak boleh kita itu suudzon, buatan parang. Jadi seandainya kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kok belum juga dikabulkan,
Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Ibnu Jauzi rahimahullah beliau mengatakan dalam buku tadi bahwa saat seorang hamba berdoa kok belum dikabulkan, setan masuk. Setan apa? Masuk. Dan dia akan memprovokasi orang. Dan beliau pun, Ibnu Jauzi cerita, saya pun mengalami itu. Jadi ketika beliau ada sebuah hajat, kemudian berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lama nggak dikabul-kabulkan, mulai setan masuk, memprovokasi dia. Katanya Allah sayang, katanya Allah nggak pernah ingkar janji, katanya Allah berjanji akan mengabulkan. Mana buktinya? Ya. Maka kemudian beliau menjelaskan keterangan yang tadi, bisa jadi justru Allah sengaja tidak mengabulkan atau menunda pengabulan. Karena kalau dikabulkan atau segera dikabulkan akan berbahaya. Ketika seorang berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya menjadi orang kaya. Menjadi apa? Orang kaya. Saya pengen haji, saya pengen umroh, saya pengen kurban, saya pengen bangun masjid. Apakah mesti ketika Allah kabulkan doanya menjadi orang kaya, niat-niat baik itu betul-betul akan dilakukan? Mesti? Belum tentu. Bisa jadi ketika dia dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla betul-betul menjadi orang kaya, justru bukan duitnya dipakai buat haji, tapi dipakai pergi ke kasino. Untuk main apa? Judi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di esok hari saat doa kita dikabulkan. Yang tahu siapa? Allah. Makanya ketika kita doa istikharah, salah satu dari kalimat yang kita ucapkan adalah fa innaka ta'lamu wa la a'lam. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha tahu, sedangkan aku tidak tahu apa-apa. Jadi di situ kita itu mengakui kelemahan diri kita. Mengakui keterbatasan ilmu kita. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, sudah fokus saja doa. Itu yang bisa kita lakukan. Nggak usah masuk ke ranah yang kita nggak bisa lakukan. Yang kita nggak punya wewenang di situ. Tugas kita adalah apa? Berdoa. Yang bukan ranah kita apa? Dikabulkan atau tidak dikabulkan. Itu bukan wilayah kita. Itu adalah wilayahnya sinten? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fokuslah untuk mengerjakan sesuatu yang merupakan tugas kita. Dan gak usah pusing menyibukkan diri untuk memikirkan sesuatu yang bukan wilayah kita. Yang bukan ranah kita, yang bukan wewenang kita, yaitu pengabulan doa. Kemudian apa kata penulis? Qala Allah Azza wa Jalla amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapakah yang akan mengabulkan doa orang yang betul-betul menghibah, merintih, merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla? Jika bukan sinten? Jika bukan Allah. Makanya Ibnu Jauzi di dalam kitab yang sama, beliau mengatakan, kalau tadi kita berdoa belum dikabulkan, mungkin kalau dikabulkan bahaya. Ini adalah husnudzon kita kepada sinten? Allah. Atau kata beliau, saat Allah belum mengabulkan doa kita, barangkali memang kita belum memenuhi syarat. Syarat apa? Syarat dikabulkannya
Doa. Contoh apa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Salah satu yang membuat doa enggak dikabulkan, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, jaringan internetnya haram, nganggone tanggane ora izin. Anda pikir itu enggak nyuri? Itu nyuri namanya. Kita pakai jaringannya orang lain, ya, tanpa minta apa? Izin. Dan itu dilakukan setiap hari. Ya. Ustaz itu kan buat umum. Emang di alun-alun buat umum. Ya. Itu punya tetangga kita. Ya. Anda masuk nge-crack apanya? Passwordnya. Bukan saya Ustaz yang nge-crack, teman saya Ustaz. Kayak Anda minta passwordnya kepada dia. Itu nyuri namanya. Dan bisa jadi itu yang menyebabkan doa-doa kita sampai sekarang belum juga dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita masih melakukan hal-hal yang haram, mengonsumsi hal yang haram, berpakaian dengan pakaian yang haram. Makanya kata beliau, saat doa kita belum dikabulkan, harusnya kita introspeksi, jangan-jangan ada beberapa syarat yang belum saya penuhi. Atau kata beliau, bisa jadi ketika kita doa, kita belum fokus. Belum apa? Belum khusyuk. Ya. Saat berdoa. Jadi ketika berdoa, tangannya ngangkat, mulutnya bicara, tapi hatinya entah kemana. Itu berarti doa yang enggak fokus. Oke, ini adalah buah yang pertama. Buah yang kedua. قوة الرجاء في الله سبحانه وعدم اليأس من رحمته وهو يثمر الطمأنينة في القلب محبته سبحانه والأنس به وشكره على إجابة الدعاء وتفريج الكروب. Yang kedua, buah yang akan kita petik manakala kita mengimani nama Allah Al-Mujib adalah hati merasa tenang. Apa yang kedua? Hati merasa tenang. Apa hubungannya antara ketenangan hati dengan nama Allah Al-Mujib? Kata beliau, quwwatur raja'i fillahi subhanahu. Ketika kita mengetahui dan meyakini bahwa Allah Maha mengabulkan, maka kita akan punya harapan yang sangat besar kepada sinten? Kepada Allah. Wa adamul ya'si min rahmatih, dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Wa huwa yuthmirut tuma'ninata fil qalbi, dan harapan yang tinggi serta tidak pernah terjangkiti rasa putus asa itulah yang kemudian mendatangkan ketenangan di dalam hati. Seorang ibu single parent, saat suaminya meninggal atau saat dia diceraikan oleh suaminya, anaknya masih kecil-kecil, 5, paling gede umur 5 tahun. 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun. Subhanallah. Suaminya meninggal atau diceraikan oleh suami. Mumet. Wajar. Wajarlah. Orang mumet sih kepriwe. Tapi yang membedakan antara wanita yang beriman dengan yang tidak beriman, wanita yang beriman dia yakin punya sinten
punya Allah. Sehingga dia berdoa sepenuh hati kepada Allah. Ketika dia berdoa sepenuh hati kepada Allah, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa rizki semua makhluk sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi cuma 5 anak. Di muka bumi ada berapa anak? Ada ratusan juta anak. Masa hanya untuk ngurusi berapa? 5 anak Allah akan kesulitan? Tidak mungkin. Mustahil Allah akan kesulitan. Begitu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia terus memohon kepada Allah. Selain berusaha untuk mencari nafkah buat siapa? Anak-anaknya. Tidak lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya, apakah masalahnya selesai? Selesai? Belum. Apa ujuk-ujuk begitu berdoa, anaknya langsung jadi sarjana? Enggak kan? Tapi apa bedanya? Ketika dia berdoa, dia memohon, merintih, menghibah, tawakal sama Allah. Apa yang akan dia dapatkan? Ketenangan hati. Apa? Ketenangan hati. Dan orang ketika hatinya tenang, maka dia akan lebih mudah untuk berpikir. Mencari apa? Solusi. Orang itu susah berpikir karena apa? Karena gelisah. Karena panik. Karena bingung. Karena nggak punya sandaran. Jadi kalau kita nggak punya tembok untuk sandaran, kita punya sajadah untuk sujud. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Hati akan tenang, hati akan damai. Kemudian apa kata penulis? Mahabbatuhu subhanahu wal unsu bihi wa syukruhu ala ijabati du'a wa tafrijil kurub. Dan hati itu akan tenang. Kenapa? Karena hati itu diisi dengan rasa cinta kepada Allah. Merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur atas doa-doa yang dikabulkan. Jadi hati terasa tenang karena isinya adalah cinta kepada sinten? Allah. Merasa nyaman, tenang, damai ketika dia berdoa mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun siap untuk mendengar doa-doa kita. Nggak peduli itu waktunya siang, atau malam, atau sore, atau pagi. Allah selalu membuka pintunya. Dan Allah tidak membedakan apakah permintaan itu besar atau kecil, banyak atau sedikit. Semuanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ulama mengatakan, jangan berkecil hati ketika kita berdoa kepada Allah dengan alasan saya ini banyak dosa. Makhluk yang paling jahat di alam semesta ini berdoa kepada Allah saja diapain? Dikabulkan. Siapa? Iblis. Cinta? Iblis berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Dikabulkan? Dikabulkan. Dan doanya nggak tanggung-tanggung. Apa doanya? Wa anzirni ila yaumi yub'atsun. Aku minta umur sampai hari kiamat.
Itu permintaan besar apa kecil? Besar. Buat apa dia minta itu? Gong ibadah. Untuk menyesatkan manusia. Allah dengan hikmahnya mengabulkan permintaan. Emang jenengan pengen minta umur berapa tahun sih? Kemudian tadi alasannya, wah saya ini banyak dosa. Masa Allah akan mengabulkan doa orang seperti saya? Iya, bagus-bagus. Merasa apa? Banyak dosa itu bagus. Tapi efeknya kemudian jadi nggak berdoa, itu jelek. Jadi perasaan kita banyak dosa itu bagus. Tapi perasaan itu kemudian membuat kita jadi nggak berdoa, itu buruk. Karena orang benernya dewek, ya esi lebih bener daripada siapa? Iblis lah ya. Sebanyak-banyaknya dosa kita, insya Allah nggak separah siapa? Iblis. Karena kita masih meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih punya iman. Ya. Sehingga jangan mau kita terperangkap di dalam perangkap yang dipasang oleh syaitan. Yang menumbuhkan rasa putus asa. Ya. Masa sih kayak saya yang masa lalunya nopo? Kelam. Yang dulunya bergelimang dengan dosa. Sekian puluh tahun tidak sholat. Segala jenis maksiat sudah dikerjakan. Kata orang Jawa, molimo. Napa molimo? Main, madon, mabok, maling, apa maning siji? Madat. Madat mau mabok. Apa maning siji? Ya wis lah, sementing dosa besar. Semua dosa besar sudah dilakukan. Allah Azza wa Jalla berpesan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah kepada para hambaku yang sudah melampaui batas. Saking apanya? Saking banyaknya dosa yang dia kerjakan. La taqnatu. Jangan putus asa. Min rahmatillah. Dari rahmatnya Allah. Ya. Jangan putus asa. Oke. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, nah. اللجوء إلى الله سبحانه وحده والتضرع بين يديه في جلب النفع وكشف الضر. Yang ketiga, buahnya adalah semangat untuk berdoa. Apa yang ketiga? Semangat untuk berdoa. Kenapa Ustaz kok begitu kita mengimani nama Allah Al-Mujib, kita jadi tambah semangat untuk berdoa? Ya karena doa itu ibadah. Ibadah yang menguntungkan kita. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Kita punya permintaan-permintaan di dunia yang kita ingin terwujud di dunia. Allah menjanjikan akan dikabulkan. Lalu terus kenapa kita nggak berdoa? Ketika itu dikabulkan, kita akan untung di dunia. Pertanyaannya, untungnya di dunia toh atau di akhirat juga? Di akhirat. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, itu sama saja kita beribadah. Dan ibadah itu dijanjikan pahala. Dan pahala itu akan kita nikmati saat kita nanti meninggal dunia, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, bahwa seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
maka dia akan mendapatkan 3 kemungkinan. Yang pertama, segera dikabulkan. Kalau nggak segera dikabulkan, maka yang kedua akan dijadikan tabungan apa? Pahala. Dan yang ketiga, atau akan dihindarkan dari mara bahaya yang sepadan dengan isi doa tersebut. Berarti kalau kita melihat 3-tiganya ini, 1 dikabulkan, 2 diganti pahala, 3 dihindarkan dari mara bahaya. Pertanyaannya, dari 3 ini yang merugikan yang mana? Tidak ada. Dari 3 alternatif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi-Nya SAW kepada orang yang berdoa, nggak ada satupun dari 3 ini yang merugikan. Kalau nggak dikabulkan, kalau nggak ya dikabulkan, kalau enggak ya dijadikan pahala, kalau enggak ya dihindarkan dari mara bahaya. Bukankah 3-tiganya ini semuanya menguntungkan? Nah, terus kenapa kita nggak berdoa? Makanya ketika Nabi SAW menyampaikan hadis tadi, para sahabat berkomentar, "Idzan nukthir." Kalau memang seperti itu, wahai Rasul, janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai hari ini kami akan lebih banyak lagi untuk berdoa. Idzan nukthir. Kalau gitu kita akan banyak berdoa. Apa jawaban Nabi SAW? Allahu Akbar. Sebanyak apapun kalian berdoa, maka sungguh karunia Allah lebih banyak daripada doa-doa kalian. Jadi nggak akan mungkin kita berdoa terus mengakibatkan kekayaan Allah apa? Berkurang atau habis. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, andaikan semua jin dan manusia berkumpul di tempat yang sama, kemudian semuanya berdoa kepada Allah dan semua doanya dikabulkan. Berarti berapa doa itu? Semua manusia dan semua jin. Pernah ada sensus jumlah sinten? Sebelum jin, manusia dulu. Sejak zaman sinten? Nabi Adam sampai hari kiamat. Pernah ada sensus? Badan statistiknya saat itu belum ada, Ustaz. Ya. Itu baru ngomongin manusia, belum jin. Mau nyesus jin sih gimana? Artinya apa? Artinya banyak banget yang minta kepada Allah. Dan ingat, semua permintaannya dikabulkan. Dan kalau kita mendapatkan janji, jaminan, berdoa, minta, apapun akan dikabulkan. Kira-kira jenengan jaluknya apa? Sandal jepit? Pasti mintanya yang wow. Apa? Sing wow. Surga, Masya Allah. Surga tok. Surga kotok. Di akhir kita minta surga bersama Rasulullah SAW. Di surga di dunia kira-kira jangan mau minta apa? Ya, minta tanah yang luas, rumah yang megah, kendaraan yang nyaman, istri yang solihah. Kok istri yang banyak? Ya, anak yang soleh dan solihah. Kira-kira itu permintaannya. Itu kan permintaan besar. Dan itu baru jenengan. Padahal yang minta semua jin dan semua manusia, itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma naqasa dzalika mimma fi mulki illa kama yanqusul bahru illa kama yanqusul bahru idza udkhila al-mikhyatu fihi, atau kama qala sallallahu. Maka sungguh itu tidak akan pernah mengurangi kekayaanku kecuali seperti berkurangnya laut ketika dimasukkan jarum ke dalam. Jadi ketika kita naik kapal, kemudian kita megang apa? Jarum. Lalu jarum itu kita celupkan. Kita angkat kembali.
berapa liter yang berkurang dari lahir. Bukan liter, cuma apa? Cc. Alias itu nggak ngefek. Mana qasadhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Hadis riwayat Muslim. Tidak akan berkurang kekayaanku kecuali hanya seperti berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan ke dalam. Alias sebanyak apapun kita berdoa, yakinlah bahwa karunia Allah lebih besar, lebih banyak dibandingkan permintaan kita. Maka kenapa kita malas berdoa? Maka mulai hari ini kurangi HP. HP mending. Daripada kita main HP mendingan doa sama Allah Subhanahu. Ya, jadi ketika jenengan mungkin punya toko ya, sepi banget kayak kuburan. Daripada kemudian main dolanan game terus. Nganggo pulsane tanggane mana? Daripada jenengan seperti mendingan Allahumma rizqni ya Razzaq, rizqni ya Razzaq, rizqni. Sambil nunggu manuk ya. Nang ndi? Tawa ya. Begitu burungnya pergi ya, daripada orang genah mikir apa ya. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama apa? Yakin bahwa doa pasti dikabulkan. Yang kedua, hati terasa tenang. Yang ketiga, semangat untuk berdoa. Dengan demikian berakhir pembahasan kita tentang nama Allah Al-Mujib, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas nama Allah yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita mengetahui bahwa masjid itu berpotensi besar